Wih, Akas, kamu tukang jahit? Mirip banget. Yang tampak belum halus namun langsung dicampurkan ke dalam sayur. Parahnya lagi, Elvia ternyata masak daging dicampur daun pandan. Si Elvi masak cendol daging daun pandan. Gaya elit Elvia tidak mendukung peralatan masak yang ia gunakan. Netizen pun dibikin salpok dengan penampilan wajan yang tampak Parah kosong, netizen. hitam dan jorok. Pakai ya, boleh ya. Boleh. Berarti PT-PT lah. Enggak PT. PT-PT lah, berarti itu duit ceweknya. Waduh, kebongkar ya. Halo guys, kembali lagi di channel FKR Project. Kali ini kita bakal ngebahas sebuah kasus dari Akas. Nah, kali ini kita dari sisi yang berbeda. Capek banget ya kalau kita dengerin podcast yang ngebongkar aib istri itu udah nggak enak banget nih. Si Akas ngebongkar aib mantan istrinya. Yang kedua, si Feni. Kali ini netizen karena saking geram ya sama si Akas, netizen tercinta kita ini banyak banget kayak membongkar Akas itu siapa sih dulunya dan gimana sih jejak digitalnya. Waduh, ya selamat menonton. Jadi jangan lupa di subscribe. Kenapa? Karena gosip gak pernah mati, drama gak pernah habis di channel ini. Kita mulai videonya sekarang juga. Jadi jangan lupa subscribe. Halo guys, nah ini dia produk dari L'Oreal Paris guys. Yang pertama, L'Oreal mempunyai produk yang namanya serum untuk menghilangkan kerut-kerutan pada wajah kalian. Dan tidak lupa juga L'Oreal mempunyai serum rambut nih ya, buat rambut kalian tetap kuat dan bersinar guys ya, biar rambut kalian tidak kering. Dan ada juga untuk melindungi kulit kalian dari sinar matahari, yaitu sunscreen yang udah 50 SPF tentunya. Dan ini ada juga dari foundation ya teman-teman, buat yang suka make upan nih. Ya pasti udah, kalau make up mah gak usah diragukan ya. Kalau kalian udah make upan, jangan lupa juga untuk check out lipstick dari L'Oreal. Udahlah, kalau produk cewek L'Oreal jangan diragukan. Langsung aja beli, linknya ada di deskripsi. Pastikan belinya pakai deskripsi ya, soalnya bakal banyak diskon. Kita mulai videonya sekarang juga. Let's go! Feni Alberti ketawa lihat ini. Waduh, ketawa kenapa ini? Gara-gara sering dibandingin dengan Feni dianggap tak bisa masak. Astaga, Elvi masak daging dicampur daun pandan. Jadi sorotan. Baru denger sih. Tapi kita lihat dulu videonya. Dari sang mantan, Akas Elahi membuat video saat Elvia Abdullah sang istri sedang masak. Alih-alih mendapat pujian, justru cara masak Elvi tuai sorotan karena dianggap tak sepadan masaknya Feni Alberti. Apalagi saat Elvia meracik bumbu dapur yang tampak belum halus namun langsung dicampurkan ke dalam sayur. Parahnya lagi, Elvia ternyata masak daging dicampur daun pandan. Sontak saja hal ini berdua cibiran dari warganet. Tapi lucu juga ya, baru kali ini lihat masak daging pakai daun pandan. Kira-kira kalian lebih suka lihat cara masak Feni Alberti atau Elvia Abdullah? Bagaimana menurut kamu? Sorry ya, ini mungkin tiap orang mungkin beda-beda. Ini tapi saya baru pertama ngelihat rendang daun pandan. Daun pandan itu identik dengan aroma-aroma yang nyengat ya, biar aromanya tuh nggak tercium gitu kan. Ya mungkin kalau kita berpikir positif, dagingnya ini biar nggak bau daging gitu kan, biar bau daun pandan. Agak aneh. Biasanya sih dikolek ya. Tapi kita lihat dari komentar netizen tercinta kita. Si Elvi masak cendol daging daun pandan. Iya juga ya. Biasanya daun pandan itu dengan identiknya ya dengan cendol ya. Kolek itu daun pandan tuh. Next ke video selanjutnya, gaya elit beli wajan sulit. Oke. Rupanya gaya hedon Elvi tidak seelit peralatan dapurnya. Netizen dibikin salpok, wajan Elvi tampak gosong, hitam dan jorok saat masak. Oke. Elit beli wajan sulit. Elvi Abdullah lagi-lagi jadi sorotan usai bikin konten masak bersama Akas Elahi. Rupanya gaya elit Elvia tidak mendukung peralatan masak yang ia gunakan. Netizen pun dibikin salpok dengan penampilan wajan yang tampak kosong, hitam dan jorok saat digunakan Elvi untuk masak. Alhasil momen tersebut pun menuai cibiran dari warganet. Bahkan ada yang menyebut gaya elit beli wajan sulit. Padahal orang kaya ya. Bagaimana menurut kamu? Orang kaya. Sebenarnya sih ini hal yang wajar, karena saya juga memakai seperti ini juga ya wajannya, nggak bagus-bagus banget. Tapi
karena brandingan LV ini elit dengan parfum aja bisa jutaan. Nanti kita coba lihat parfum dia itu. Tapi kita lihat dari komentar netizen lagi, ada yang lucu lagi ya nih. Wajan aku cari mau masak, tak cari nggak ada, ternyata dipinjem kakak LV. Oke, saya bakal ngejelasin tentang brandingan dia, kenapa dibilang gaya elit, wajannya sulit, sedangkan Akas adalah Walid. Yang mana Januh jadinya tenang aja, suami kamu ada di samping kok. Oke, ini dia yang dimaksud netizen gaya elit ya. Gimana? Berapa ini harganya? 50, kalau yang 51 mili. Kalau kakakmu yang lebih hemat ini nambah 750.000, dapatnya 150 mili kalau kakak berdua. Ini berapa? 150 mili 2,8. Ini 1 mili 2,50. Ini aja. Ini aja lah. Ada dikit kok. Tenang. Anything for you. Harganya Essence segini ya. Dan aku gak tahu. Jangan pakai ya. Aku minjam lah nanti. Minta lah. Gak mau lah bayar kalau aku gak dikasih pakai. Ulang lah. Pakai ya. Aku juga. Pakai ya. Pakai ya. Boleh ya. Boleh. Berarti PT-PT lah. Gak PT. Gak PT. Oke. Ini ngomongin parfum, ini mahal banget parfumnya. Bentar. Ini parfum Scarlett ya. Ini harganya cuma 100 ribuan. Itu parfum 2 juta itu apa? Dan ini ya parfum yang rada mahal dengan bagus nih kotaknya nih. Cuma di harga di bawah 200. Kenapa parfum itu bisa mahal? Ya tapi balik lagi mungkin aromanya ya yang apa gitu, yang unik mungkin ya, atau karena brandnya. Tapi ya menurut saya sih mending beli yang murah. Sekarang udah banyak kok parfum yang extrait de parfum ya, bisa tahan lebih dari di atas 8 jam. PT-PT lah, berarti itu duit ceweknya. Waduh, kebongkar ya. Gua kira hanya dongeng Akas jual karpet, ternyata beneran. Karpet bang, gue jual bang, ini 50 ribu bang. Karpet bagus banget, kalau gak ada 50 ribu bisa sebulan, 10 ribu pun bisa bayar 5 bulan. Jangan gini bang. Iya bang, jual 50 ribu. Apa sih? Coba sih. Kurang toh. Apa sih? Lah, jelas ya, saya beli maksudnya. Saya transfer aja mas ya. Oke bang. Tapi jangan salah, dari hasil penjualan karpet bisa beli parfum dengan harga 2,8 ya. Parfum saja cuma 100 ribuan. Belinya di bawah. Next. Masih baru nikah, sudah lama nikah. Oke, netizen coba ngebandingin antara mantan istri dengan istrinya yang sekarang ya. Sedikit pun aku nggak ada untuk tempatnya. Begini kau. Udah. Oke. Sekali saat aku kemudahan, saat kamu kesini aku datang. Intinya dari video ini kita bisa lihat yang atas itu baru nikah, kayak makannya baru disuapin. Masih romantis banget gitu ya. Sedangkan yang bawah ya namanya suami istri ya kayak gini lah ya. Sebagai suami emang harus ngalah gitu kan. Next. Feni itu tidak suka pencitraan ya. Yang atas masih baru-baru inilah, baru-baru mawar mekar lah ya. Jadi wajar banget. Next. LV itu mengerti feminim energy. Ini itu apa adanya, nggak diada-adain atau ngada-ngada, belak-belakan, terbuka atau nggak suka pamer, ria atau pencitraan. Artinya Fanny Alberti itu orangnya nggak munafik, apa adanya, terbuka. Gimana teman-teman ya tentang perbandingannya ini? Biasanya hal yang wajar sih menurut saya dalam hal pernikahan, apalagi hal yang kalau udah baru sama lama itu ya gitulah ya. Tapi balik lagi gimana caranya cowok membuat cewek itu balik lagi romantis ya. Wow, keren, ternyata Akas sebelum berangkat ke Indonesia jago permak pakai di kampung. Wih, Akas, kamu tukang jahit? Mirip banget. Pantesan betah di Indonesia ya. Ke negaranya jadi tukang jahit ya, karena ya nggak laku mungkin ya. Karena kan wajah kayak Akas ini banyak banget ya di sana. Sedangkan di Indonesia dia viral karena wajahnya. Setahu saya dulu es cendol Akas tukang cendol juga, multi talent sekali. Tapi kadang dia di counter
di kasir, kadang memasak gitu. Yang saya tahu. Oh, jualan laksa sama cendol. Iya, di situ kerja di restoran. Banyak temen juga sih di situ. Iya. Oh, dulu di Malaysia jualan laksa sama cendol ya. Akas, nggak inget ya kamu dulu penjual cendol? Udah kayak kamu boros-boros ya. Bahkan mantan istri yang pertama, kalau kita dengerin di podcast yang ini ya, yang baru diupload banget, itu dia ditipu guys sih sama Akas, dimanfaatin cara beli kamera lah, beli alatnya lah. Ini ada salah satu videonya ya, alasan Akas menikahi Emilia karena dipaksa oleh Emilia, tapi jejak digital terlihat nggak ada paksaan tuh. Happy gitu ya dia. Happy banget kok, nggak ada paksaan ya. Setelah Elvi pergi, kemana meninggalkan Akas? Akas memutuskan bekerja sebagai tukang cuci piring tetangga. Netizen ini ada aja kalau kayak edit ya. Idenya itu ada aja gitu. Oke, ini banding-bandingin nih. Sudah 1 piring, masih kurang. Pantas saja keluar dari rumah Feni bawa beras bikuit sisa. Oke, kita lihat videonya. Banyak ya makannya, Akas ini ya. Bang. Nasi. Abang. Banyak sekali makan. Pantesan yang tadi ya pas Feni makan ya. Kebiasaan makan sendiri kan, porsinya emang segitu mungkin porsinya Akas. Kalau di Indonesia kan ya piringnya cuma segini ya. Iya. Nah ini ya podcastnya Akas pergi dari rumah Feni bawa beras, bawa toples, bawa sendok garpu, bawa panci. Cara dia bertahan hidup ya. Bawa apa? Bawa beras, bawa toples, bawa garpu, sendok. Kalau dia laki bawa garpu, iya, beneran. Oh ya? Dia tahu ada anaknya di rumah bawa beras. Pokoknya sekira dia beli, diambil. Bahkan dimediasi diminta minta waktu dia 4 tahun. Panci-panci nggak? Panci-pancinya juga. Kalau laki-laki gentle kan bawa badan aja. Iya. Kadang orang tidak takut mati, tapi orang takut lapar. Caranya bisa aja nih. Langsung mau tiap sini, boom. Di sini aku kena langsung gelap di depan. Ya udah, dia berdiri langsung lagi, bukan berhenti. Dum. Keluarga dia datang, abangnya pegang aku dari sini. Bayangin di apartemen aku dipukul sama satu keluarga. Langsung mau tiap sini. Oh, kekerasan nih di rumah tangga ya. Tapi ya wajar sih halnya terjadi karena Akas hobinya selingkuh ya. Untung aja si Feni ini bisa silat ya. Kalau enggak jadinya KDRT nih. Pantes Feni gigih main silat, ternyata mau nangkis serangan Akas. Dia tanpa Feni di Indonesia jadi Rohingya. Oh iya juga ya. Udah lama banget kagak bahas Rohingya ya. Ketika hinaan dibalas dengan pembuktian. Keren kali. Feni Tashiakura rumah baru. Akas dan Elvi auto kepanasan, liatin. Wah. Keren rumahnya ya. Syukuran. Gede loh rumahnya. Yang sebelah sibuk pamer parfum gitu ya, dengan harga 2,8. Mantan istri pamer rumah. Yang kalau dijual tuh harganya makin tinggi. Kalau parfum ya dijual makin turun. Next, Akas bilang di podcast Feni nggak ganti spray 1 bulan dan nggak ganti CD 3 hari. Sedangkan rumahnya saja Feni yang kerjakan. Saya nggak percaya apa yang dikatakan Akas. Oke, kita lihat videonya. Oke, Feni kayak ngelap-ngelap meja, cuci gelas, cuci piring. Oke, bersihin meja makan. Oh, lagi hamil. Oh. Main game Akas. Udah belanja. Nah, ini ceritanya kayak film-film drama gitu ya.
Dan aku harus bersih-bersih rumah. Kalau enggak aku yang gerah. Bakalan sebersih ini. Apalagi tinggal sendiri enak. Tuh. Kok ada airnya? Kulkasnya mati loh. Gak tahu ini apakah sekedar konten atau kayak gimana, tapi rata-rata konten kreator bakal membuat konten tersebut dari apa yang terjadi gitu ya. Ya mungkin ini sih yang terjadi terus digambarin lewat konten ya. Pokoknya kita bantu Feni biar orang asing pulang ke negaranya. Feni serba bisa gitu. Mungkin pas dia males aja, kita pun kadang begitu. Tuh timbul rasa malas. Ketakutan terbesarku saat ini anak perempuanku menikah laki-laki yang sama. Sama saya nggak salah sih, ya. Saya rajin loh kerja. Kita undur diri dulu. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Sampai jumpa di next video. Sampai kita ketemu di pagi hari lagi di jam 5 pagi. Jadi jangan lupa di subscribe dan aktifin tombol loncengnya, karena FKR Project bakal nemenin kalian setiap jam 5 pagi juga nih. Gak hanya malam, tapi jam 5 pagi FKR Project selalu nemenin kalian. Sampai jumpa, see you, goodbye, bye bye, subscribe. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.